Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berkumpul kembali dalam acara kelas pendalaman Alkitab malam hari ini. Hari ini adalah sesi yang keempat dari pembahasan tentang penundaan yang membinasakan. Malam hari ini kita akan membahas ada 5 topik. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kembali pada malam hari ini. Kesempatan yang Bapa berikan untuk kami duduk diam, belajar kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, berikan kami pencerahan dalam pikiran kami, supaya kami bisa belajar, kami bisa mencerna apa yang kami pelajari malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, saya share screen dulu. Malam hari ini kita akan membahas 5 sub pembahasan, yaitu yang pertama tentang berkualifikasi perawan suci. Ini yang harus kita perhatikan, bahwa untuk menjadi perawan suci itu ada kualifikasinya, nggak sembarangan ya. Punya kualitasnya, harus mencapai kualitas tertentu yang Allah kehendaki, yaitu perawan suci. Apa itu perawan suci? Kita akan bahas di topik yang pertama ini. Yang kedua tentang keberhargaan sementara. Nah, ini banyak orang Kristen menganggap bahwa kita ini berharga. Iya, memang betul berharga. Tetapi apakah status berharganya itu permanen selamanya? Nah, kita akan bahas. Sekali berharga tetap berharga gitu ya. Nah, apakah betul demikian? Kita harus belajar dengan baik. Yang ketiga tentang selagi masih ada kesempatan. Tentu kalau kalimatnya berbicara demikian, berarti ada waktu-waktu tertentu di mana tidak ada lagi kesempatan. Maka kita harus mengejar apa yang harus kita capai selagi masih ada kesempatan. Ini yang keempat, tidak bisa baik mendadak. Nah, tentu semuanya ada prosesnya. Orang mau jadi baik tidak mudah, tapi orang baik juga tidak mudah untuk berbuat jahat. Semua tidak bisa mendadak. Yang kelima tentang irama hidup yang permanen. Nah, ini harus kita miliki supaya kita ini berkenan kepada Tuhan. Irama hidup yang permanen. Oke, kita masuk di bagian yang pertama. Dalam Alkitab, Paulus berbicara mengenai perawan suci, yaitu kalau kita baca di 2 Korintus pasal 11 ya, yang dikenakan bagi orang percaya. Jadi orang percaya di zaman anugerah ini diumpamakan sebagai perawan suci yang akan bertunangan sebagai mempelai wanita bagi mempelai pria, yaitu Tuhan Yesus. Jadi dipertunangkan dengan Tuhan Yesus. Orang percaya dikehendaki untuk menjadi manusia yang berkualitas sebagai perawan suci. Nah, perawan secara umum adalah wanita yang belum pernah melakukan hubungan badan dengan pria. Itu pengertian umum tentang perawan. Nah, perawan suci dalam konteks Alkitab yaitu orang yang tidak ternodai oleh percintaan dunia dan dosa. Jadi pengertian perawan suci itu tidak ternodai oleh percintaan dunia dan dosa. Suatu saat ketika berhadapan dengan Tuhan, orang percaya yang layak disebut sebagai perawan suci adalah mereka yang benar-benar hidup tidak bercacat, tidak bercela, yang hatinya tidak terikat dengan dunia ini dan menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan dan tujuan hidup. Jadi tidak boleh ada tujuan lain dalam hidup ini. Mencari kekayaan kah? Mencari kehormatan kah? Mencari gelar, pangkat, kedudukan. Wah, itu bukan tujuan. Kalau orang percaya punya tujuan hidup seperti itu, maka itu menjadikan dunia ini menjadi tujuan hidupnya. Dan ini di mata Tuhan itu sebagai orang yang bercacat celak, gitu ya, tidak berkualifikasi sebagai perawan suci.
Nah, perawan suci adalah orang percaya yang tidak tersandra oleh dunia dan segala hiburannya, dan juga tidak tersandra oleh kodrat dosa dalam dirinya. Jadi kalau masih berbuat dosa, terikat dengan dosa, ya itu belum berkualifikasi sebagai perawan suci. Memang tidak mudah menjadi perawan suci di hadapan Allah, karena kita ini orang-orang yang sudah ternoda oleh dunia, terbelenggu oleh kodrat dosa. Jadi ternoda oleh lingkungan sehingga kita terbawa oleh kodrat dosa, kemudian terbelenggu oleh kodrat dosa. Itu sebabnya kita, setelah kita mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita harus sungguh-sungguh dimuridkan dan mencapai proses dan mengalami proses pendewasaan atau proses penyempurnaan serupa dengan Yesus. Nah, Yesus adalah standar kecantikan rohani sebagai perawan suci di hadapan Allah. Banyak orang Kristen yang berpikir bahwa kalau seseorang percaya kepada Tuhan Yesus dan Juru Selamat dalam keyakinan dan di dalam pikiran, maka itu sudah cukup untuk menyelamatkan dan menjadikannya sebagai mempelai Tuhan Yesus. Jadi percaya dalam pikiran saja, mengaku saja gitu ya. Nah, itu dianggap sudah cukup untuk menjadi mempelai Kristus. Kalau Yesus adalah mempelai pria, maka mempelai wanita harus memiliki kualifikasi yang dapat mengimbangi keagungan pribadi sang mempelai pria. Karenanya kita sebagai mempelai wanita harus berani mempersoalkan apakah kita layak bersanding dengan Yesus sebagai sang mempelai pria. Banyak ayat-ayat di Alkitab yang menyatakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus, gitu ya. Itu sebetulnya mengindikasikan bahwa kita sebagai orang percaya itu harus bisa mengimbangi keadaan sang mempelai pria. Masa sang mempelai pria kudus, sang mempelai wanitanya tidak kudus? Kan tidak bisa gitu. Jadi harus mengimbangi gitu. Perjuangan untuk menjadi mempelai wanita yang layak bagi Kristus, sang mempelai pria, bukanlah perjuangan yang mudah. Perjuangan ini menuntut seluruh hidup kita untuk dipertaruhkan. Itu berarti harus segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi untuk memperjuangkan pencapaian sebagai perawan suci di hadapan Allah. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu ya, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Jadi segenap sampai 4 kali dikatakan segenap. Hati itu tidak boleh dibagi, tidak boleh ya. Oke, saya lanjutkan. Orang Kristen yang tidak berkualifikasi sebagai perawan suci tidak layak menjadi mempelai wanita bagi Kristus. Jadi kalau kualifikasinya tidak sebagai perawan suci, ini tidak layak. Untuk berkualifikasi sebagai perawan suci, orang Kristen harus melakukan perjuangan berat. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 13 ayat 23-24, yaitu perjuangan memasuki pintu yang sesak. Karena banyak yang berusaha masuk tetapi tidak dapat, begitu ya. Atau di Matius pasal 22 ayat 14, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Banyak dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Ini menunjukkan bahwa untuk menjadi perawan suci ini dibutuhkan perjuangan yang berat, tidak mudah. Nah, sekarang tentang keberhargaan sementara. Tadi di awal saya sudah singgung sedikit bahwa kebanyakan orang Kristen berpikir bahwa sampai kapanpun kita ini berharga di mata Allah. Jadi artinya tanpa ada limit waktu.
Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa Allah memberi putra tunggalnya untuk keselamatan manusia. Berarti begitu Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita nih yang percaya, yang mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat, otomatis selamat, begitu ya. Hal ini sangat meneguhkan hati bahwa memang orang percaya itu berharga di mata Allah, gitu ya. Kalau nggak berharga, ngapain Tuhan Yesus mati di kayu salib, begitu kan? Tetapi, nah ini ada tetapinya nih. Tetapi banyak orang tidak tahu bahwa keberadaan kita di mata Allah itu temporal. Artinya ada batas waktunya. Firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Berarti ada waktunya nanti Tuhan tidak berkenan lagi ditemui. Ada waktunya nanti ketika Tuhan itu, ketika kita berseru, Tuhan tidak dekat, sudah tidak dekat lagi gitu. Ada waktunya. Nah, kita mesti perhatikan hal ini. Orang percaya harus tahu bahwa memang orang percaya adalah orang yang berharga di mata Allah. Tetapi keberhargaan orang percaya terbatas waktunya. Yaitu, nah ini, perhatikan, selama ia masih bisa dibentuk atau diubah menjadi manusia sesuai dengan rancangan semula. Tetapi kalau orang percaya sudah tidak bisa dibentuk lagi, maka ia tidak berharga lagi. Jadi kalau kita lihat, kalau seorang penjunan atau pembuat tanah liat itu, selama tanah liat itu masih bisa dibentuk, itu tanah liat berharga. Tapi kalau sudah tidak bisa dibentuk, ya sudah tidak berharga, akhirnya dibuang begitu. Jadi yang harus kita perhatikan adalah kita ini berharga, iya betul, tetapi selama kita masih bisa dibentuk atau diubah menjadi manusia yang sesuai dengan rancangan Allah. Nah, kalau kita sudah tidak bisa dibentuk, maka itu sudah tidak berharga lagi. Akhirnya dibuang. Orang yang berkodrat ilahi adalah orang-orang yang berhenti berbuat dosa. Ini adalah bejana yang sudah jadi indah atau sudah terbentuk, sudah bagus gitu ya, sudah indah ya. Proyeksi kehidupan orang percaya mestinya hanya ini, yaitu bagaimana menjadi bejana yang indah di mata Allah. Ada lagunya ya, Bapakku mau indah di matamu gitu ya, dan mulia dalam pandanganmu. Bejana yang indah ini adalah pribadi orang percaya yang mendapat pengakuan oleh Allah Bapa sendiri bahwa dirinya berkenan di hadapan Allah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, begitu. Itu pengakuan dari Allah Bapa. Nah, kita harus bisa sampai keadaan itu sehingga kita pun mendapat pengakuan dari Allah Bapa bahwa kita ini orang yang berkenan di hadapannya. Orang percaya harus bertindak bukan saja minta ampun atas dosa kesalahannya, melainkan juga harus menyelesaikan kodrat dosa dengan proses pendewasaan. Nah, jadi itu ada dua hal yang berbeda ya. Ketika orang percaya berbuat dosa, dia minta ampun, maka dosanya diampuni karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus semua dosa manusia. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Tetapi kodrat dosanya tidak hilang. Nah, ini yang harus diperjuangkan oleh orang percaya, harus diselesaikan, yaitu dengan proses pendewasaan. Jadi ketika kita makin lama makin dewasa, maka kita makin tidak berbuat dosa lagi gitu. Makin bersih hidup kita, makin tidak berbuat dosa lagi. Kalau surga dihuni oleh orang-orang yang hanya menyelesaikan perbuatan dosanya dengan meminta ampun, sementara kodrat dosanya tidak diselesaikan, ya, jadi hanya meminta ampun, Tuhan ampuni dosaku,
Sementara dia tidak berjuang bagaimana dia menyelesaikan kodrat dosa. Kodrat dosa itu berarti potensi dosa ya. Kemungkinan di waktu-waktu mendatang untuk berbuat dosa begitu ya. Nah kalau itunya tidak diselesaikan, maka ini surga menjadi tempat orang-orang yang berpotensi berbuat dosa. Itulah bejana-bejana yang belum indah atau belum terbentuk. Nah kalau saya suka, kalau di khotbah saya sering mengupamakan begini. Kalau orang-orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan tetapi tidak menyelesaikan potensi dosanya, hanya mengaku percaya saja, tapi dia kodrat nyolongnya nggak hilang, kodrat mata duitannya nggak hilang, kodrat serakahnya nggak hilang, tidak diselesaikan maksudnya. Itu nanti di surga sendal bisa hilang, sepeda bisa hilang, tersinggung dikit bisa marah, rusak surga nanti. Ini nggak bisa, orang-orang seperti ini tidak akan masuk surga begitu. Makanya selama kita hidup di bumi ini kita harus selesaikan ini. Potensi dosa ini harus diselesaikan supaya kita ini bersih. Tidak ada lagi potensi dosa. Selama seseorang masih bisa diubah menjadi bejana yang indah, maka ia berharga di mata Allah. Tetapi kalau sudah tidak bisa dibentuk lagi, ia tidak berharga di mata Allah. Jadi itu dibuang itu. Nah, standar bejana yang indah adalah profil Yesus. Di standarnya tuh Yesus, yaitu melakukan kehendak Bapa. Kalau seseorang tidak melakukan kehendak Bapa, walaupun dia adalah seorang pendeta, penginjil, banyak mengadakan mujizat, wah, apalagi tuh, bernubuat dan sebagainya, maka Tuhan akan tetap menolak mereka. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Kamu semua pembuat kejahatan. Begitu ya. Kalau ini mengerikan sekali. Oke. Ini yang ketiga. Selagi masih ada kesempatan. Jadi dalam kehidupan orang Kristen, yang menjadi pemicu mereka menunda pertobatan adalah pemikiran bahwa selalu ada kesempatan. Ya, kalau zaman-zaman dulu orang selalu bilang begini, Belanda masih jauh begitu, nanti aja begitu. Nah ini, kalau orang berpikiran gini maka selalu tidak akan bertobat. Padahal kenyataan sebenarnya tidak selalu ada kesempatan untuk bertobat dan mengalami perubahan. Tidak seorang pun tahu kapan akhir perjalanan hidupnya. Sehingga sebenarnya tidak seorang pun tahu kesempatan untuk berubah, untuk bertobat atau berubah sampai tidak akan ada lagi. Saya sering mengumpamakan tuh seperti kalau kita punya pohonan di depan ya, pohon mangga begitu ya. Itu daun yang jatuh tidak selalu daun yang kuning atau coklat. Daun yang muda pun, yang hijau pun tetap jatuh, gugur gitu ya. Itu artinya tidak selalu yang tua itu mati duluan, yang muda pun bisa mati gitu. Nah, kita tidak tahu. Nah, makanya kita tidak bisa bilang bahwa oh nanti saja kalau saya sudah tua nanti saya mau bertobat. Nggak bisa. Itu sebuah kesalahan besar. Jadi tidak boleh menunda. Mumpung masih ada kesempatan, lakukan sekarang, bertobat sekarang, bersihkan hati, pikiran, batiniah kita agar kita berkenan kepada Tuhan. Fakta yang tidak dapat dibantah bahwa kuasa gelap telah berhasil menipu banyak orang, sehingga mereka menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Nah ini kita nih ditipu. Udah tenang aja, kamu kan sudah ke gereja, kamu kan sudah rajin, kamu kan sudah kasih persembahan, perpuluhan, dukung pekerjaan Tuhan dan sebagainya gitu. Udah soal suci mah gampang, nanti juga bisa. Sekarang nikmati dunia aja gitu. Nah itu pemikiran-pemikiran seperti itu. Kewajaran orang dunia begitu ya kita wajar ikut-ikutan gitu. Kita tidak mau all out buat Tuhan. Ini kita ditipu iblis. Dan iblis berhasil menipu anak-anak Tuhan gitu ya. Hal tersebut mengakibatkan kebinasaan atas mereka sendiri.
Dengan cara ini kuasa gelap berhasil memisahkan manusia dari Allah Bapa. Ini yang membuat kita terpisah dari Allah. Kita harus selalu berpikir bahwa seolah-olah hari ini adalah hari terakhir kita. Hari terakhir kita. Dan memang faktanya, hal itu bisa benar-benar terjadi. Bisa saja nanti malam kita tidur terus besok pagi nggak bangun lagi. Bisa saja kalau Tuhan memanggil. Dengan berpikir demikian, maka kita akan berusaha untuk memanfaatkan kesempatan yang ada untuk perubahan guna menyenangkan hati Allah. Jadi hari ini kita harus berpikir, aku ini sudah menyenangkan hati Tuhan belum ya, gitu ya. Sudah berkarya buat Tuhan belum? Sudah indah di mata Tuhan atau belum? Waduh, kalau kita sadar bahwa kita belum melakukannya, ini harus buru-buru. Siapa yang tahu bahwa kita besok masih hidup? Belum tentu. Tidak seorang pun tahu kapan akhir hidupnya. Jadi sangatlah tepat dan bijaksana kalau kita berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhir kita. Jangan kita berpikir Belanda masih jauh, nanti saja. Waduh. Kalau kita berpikir hari ini adalah hari terakhir kita, maka hari ini menjadi hari yang sangat berharga. Setiap menit, setiap detik menjadi berharga. Dan kita berusaha untuk sungguh-sungguh menjadikan waktu hidup kita melayani perasaan Allah Bapa. Melayani perasaan Allah Bapa berarti melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Tentu ini hal yang sulit dan harus diperjuangkan, harus dilatih dari hari ke hari. Baru kita mengerti. Boro-boro kita melakukan apa yang Bapak kehendaki. Mengerti pikiran aja enggak. Mengerti perasaan Allah aja enggak. Waduh, ini harus dilatih. Setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan. Duduk diam di bawah kakinya. Baru kita bisa merasakan apa yang Allah kehendaki itu. Orang yang melayani perasaan Bapa sejak di bumi akan diperkenankan hidup bersama-sama dengan Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Sebaliknya orang yang tidak melayani perasaan Bapa tidak akan diperkenankan hidup bersama-sama dengan Dia di dalam rumahnya dalam kerajaan Allah. Hal ini adalah pilihan masing-masing individu. Apakah seseorang melayani perasaan Allah atau perasaan dirinya? Mau mengikuti kehendak Bapa atau memuaskan kehendak pribadinya? Ini kehendak bebas. Masing-masing kita ini bebas memilih apa yang kita mau lakukan untuk kemuliaan Bapa atau untuk memuaskan keinginan pribadi. Tentu masing-masing pilihan itu ada konsekuensinya, ada akibatnya. Tidak boleh sembarangan pilih. Salah pilih bisa berakibat fatal. Nah, ini yang keempat, tidak bisa baik mendadak. Ada orang yang berpikir bahwa sebelum dirinya meninggal dunia, ia akan terlebih dahulu bertobat. Nah, ini kebanyakan orang ya. Nanti saja kalau sudah tua begitu ya. Sebelum mati nanti saya akan bertobat begitu ya. Pemikiran seperti ini dibangun atas penafsiran yang salah terhadap peristiwa di atas Bukit Golgota, yaitu mengenai penjahat di samping salib Yesus. Di akhir hidupnya penjahat di samping salib Yesus meminta agar dirinya diingat oleh Yesus kalau ia datang sebagai raja. Ya, itu drama yang terjadi ketika Tuhan Yesus disalib bersama dengan orang jahat di sisi kiri dan kanannya begitu. Respon Tuhan terhadap penjahat yang satu ini adalah ia mengatakan bahwa ia akan dibawa ke Firdaus pada hari itu juga. Pada hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus begitu ya. Nah, ini yang membangun pemikiran bahwa orang jahat pun kalau bertobat di detik-detik terakhir itu akan dibawa ke Firdaus. Nah, ini orang selalu menganggap nanti saja kalau sudah mau mati baru bertobat.
Sebenarnya penjahat di samping salib Yesus ini sangat besar kemungkinannya adalah penjahat politis, bukan penjahat kriminal. Ya, penjahat politis ini berbeda. Kalau penjahat kriminal ya memang orang jahat gitu. Tapi penjahat politis ini kan bukan orang jahat, tetapi dianggap jahat karena memberontak kepada pemerintah, kepada kekaisaran Romawi pada waktu itu untuk memperoleh kemerdekaan dari kekuasaan Roma. Jadi penjahat politis. Makanya dia disalibkan begitu, dianggap jahat karena memberontak begitu ya. Mereka adalah orang-orang yang bergerilya melawan kekaisaran Roma dan kelompok mereka disebut sebagai Zelotisme atau orang-orang Zelot gitu ya. Penjahat politis disebut penjahat politis tersebut tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Dia satu-satunya orang yang membela Yesus di Bukit Golgota. Ya, kan dia berteriak begini, kita ini penjahat, sedangkan orang ini menuju kepada Tuhan Yesus itu dia tidak bersalah begitu ya, mengakui bahwa Tuhan Yesus itu tidak bersalah, orang ini tidak bersalah begitu. Sementara murid-murid Yesus melarikan diri meninggalkan gurunya, bahkan di antara murid-murid Yesus selain Yudas yang berkhianat juga terdapat Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tuh, murid-muridnya aja yang satu berkhianat, satu menyangkal. Sedangkan penjahat politis ini mengakui dirinya berdosa, orang bersalah, dan dia mengatakan bahwa Yesus tidak bersalah, justru membela. Wah, ini hebat ya. Sementara murid-muridnya aja menyangkal, dia malah membela. Berani benar ini. Kematian bisa datang menyergap tanpa diketahui atau tanpa dapat diprediksi terlebih dahulu. Realitas ini mestinya membuat kita semakin gentar dan berjaga-jaga. Jadi karena kita tidak tahu kapan kita mati itu, kapan kita menutup mata begitu ya. Sikap berjaga-jaga ini adalah usaha untuk selalu memeriksa diri, membereskan semua dosa dan kesalahan, serta menyelesaikan pekerjaan Allah yang dipercayakan kepadanya, agar dirinya berkenan kepada Allah. Ini harus kita renungkan baik-baik supaya orang itu tidak bisa mendadak, kalau biasa berbuat jahat, dia berubah menjadi baik gitu. Tidak bisa. Orang yang sengaja menunda pertobatannya dan menunda proses perubahan untuk menjadi manusia yang berkenan kepada Allah, karena pemikiran bahwa masih ada kesempatan untuk bertobat dan menerima keselamatan di ujung akhir hidupnya, adalah orang yang tidak menghormati Allah. Otomatis dia mau, istilahnya mau apa ya, mau berspekulasi gitu, mau meliciki Tuhan gitu. Tuhan kok dilicikin gimana sih? Emang Tuhan nggak tahu? Ya Tuhan tahulah mana orang yang tulus mengasihi Tuhan dengan orang yang mau mencintai dunia tapi nanti di akhir hidupnya dia mau pura-pura mencintai Tuhan gitu, mau pura-pura bertobat. Ya nggak mungkin, nggak bisa lah, nggak ada kesempatan lagi untuk bertobat gitu. Akhirnya orang-orang seperti ini pasti ditolak. Orang-orang seperti ini sangat besar kemungkinan atau bisa dipastikan tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Ini orang-orang licik yang mau menang sendiri, yang tidak menghormati Tuhan. Oke. Di bagian yang kelima, irama hidup yang permanen. Nah, ini penting. Jadi karena orang itu tidak bisa berubah mendadak, tidak bisa baik mendadak, dan sebagian juga tidak bisa jahat mendadak, maka irama hidupnya harus kita bentuk selama kita hidup. Selama perjalanan hidup itu harus dibentuk menjadi sebuah irama yang permanen. Perjalanan hidup seseorang ini seperti sebuah irama. Jika irama itu sudah terbentuk, maka sulitlah diubah. Apalagi jika irama tersebut sudah terbentuk dalam waktu yang lama, ya.
Untuk usia-usia kita yang sudah di atas 50, 60, 70 begitu. Iramanya sudah terbentuk. Ini sulit untuk dirubah gitu. Perlu usaha untuk mengadakan perubahan dalam waktu yang lama dan juga kerja keras. Dalam hal ini, kehendak bebas masing-masing individu menentukan irama hidupnya. Selain lingkungan, waktu juga menentukan pembentukan irama yang dimiliki oleh seseorang. Jadi irama hidup seseorang itu ditentukan oleh lingkungan. Kalau seseorang itu hidup di lingkungan yang baik, lingkungan yang rohaninya baik, yang takut Tuhan, maka dia hidup akan memiliki pola hidup yang takut Tuhan, yang menghormati Tuhan. Tapi kalau sekelilingnya rusak, ya dia terbawa rusak. Apalagi dalam waktu yang lama, sudah terbentuk, sulit dirubah. Kenyataan dalam kehidupan banyak orang pada masa sekarang ini, orang lebih mudah menjadi jahat daripada menjadi baik. Nah, ini seringkali saya menggambarkan seperti kalau orang menaiki sebuah tangga ya. Kalau naik tangga jauh lebih susah daripada jatuh gitu loh. Naik tuh jauh lebih susah. Kalau jatuh gampang. Jadi orang mau berbuat baik susah, tetapi kalau buat jahat gampang. Tidak dibutuhkan waktu lama untuk membuat orang menjadi jahat, tetapi sangat sulit menjadi orang baik dalam waktu singkat maupun dalam waktu panjang. Waktu panjang aja sulit, apalagi waktu singkat membuat orang jadi baik. Ini mustahil. Tapi kalau orang berbuat jahat, lebih gampang. Nah, banyak orang Kristen yang tidak menyadari hukum kehidupan mengenai tabur tuai. Bahwa segala sesuatu yang ia tabur, ia akan tuai. Artinya, segala sesuatu yang dilakukan pasti berdampak. Kalau seseorang menabur dalam waktu panjang, suatu kebiasaan hidup yang baik atau lurus atau bersih, ya, ia akan memiliki kebaikan atau kelurusan hidupnya sampai mati, bahkan dibawa sampai kekekalan. Itu akan menjadi irama yang permanen. Waktu hidup yang kita jalani dan kebiasaan hidup yang berlangsung itu memberi nilai kekal. Jadi di bab-bab yang lalu kan kita sudah membahas kekal. Kekal itu bukan dimulai nanti ketika kita mati, tetapi kekekalan itu dimulai dari sekarang. Jadi orang yang mau hidup kekal bersama dengan Tuhan di sorga itu dimulai dari sekarang. Pembentukan karakternya itu dari sekarang. Kalau orang yang dari sekarang udah jahat, itu bakal kelihatan. Dia bakal menderita di kegelapan abadi. Jadi hidup kekalnya tuh nanti di neraka gitu. Karena manusia pasti kekal, karena memang menerima roh yang berasal dari Allah. Cuman masalahnya kekal di sorga atau kekal di neraka gitu. Nah, bakat-bakatnya tuh sudah kelihatan dari sekarang. Makanya harus dilatih dari sekarang. Segala sesuatu yang dilakukan sekarang ini dalam perjalanan waktu menentukan keadaan kekal kita nanti ya. Ya jadi kalau keadaan kita jahat, ya udah nanti pasti masuk neraka. Kalau keadaan kita baik ya kemungkinan besar tuh masuk surga karena berkenan gitu ya. Yang penting tidak mencelakakan orang lain, mengasihi sesama, itu kan hukumnya. Mau Kristen tidak Kristen sama saja. Itu tidak menentukan. Maksudnya bukan berarti kalau di luar Kristen pasti masuk neraka gitu. Bukan. Tetapi orang yang menjalankan hukum. Hukum yang pertama kasihlah Tuhan Allahmu, yang kedua kasihlah sesamamu. Begitu. Banyak orang yang tidak menyadari hal ini sehingga mereka mengisi hidupnya secara sembarangan atau ceroboh. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang membangun kekekalan yang dahsyat. Jadi umur kita yang cuma 70 atau 80 atau kalau kuat 90 tahun ini mengerjakan atau berakibat kepada kekekalan. Nah kalau kekekalan itu kan bukan 100 tahun atau 1000 tahun atau 1 juta tahun. Tapi kekal itu terus-terusan. Jadi dahsyat sekali gitu. Jadi adalah
sebuah kebodohan kalau usia kita yang kurang dari 100 tahun ini itu diisi dengan hal-hal yang bodoh yang tidak menyenangkan hati Tuhan atau hidup sembarangan, karena itu berdampak kepada kekekalan. Wow, mengerikan sekali. Oleh sebab itu, memang pertobatan dan proses perubahan harus dilakukan jauh-jauh hari. Kita tidak boleh menunda apa yang harus segera dilakukan, yaitu pertobatan dan proses perubahan menjadi sempurna, seperti yang Bapa kehendaki atau serupa dengan Yesus. Penundaan sangat merugikan, sebab membangun kebiasaan yang buruk yang kemungkinan besar tidak akan pernah bisa dirubah. Jadi ketika ditunda, itu makin lama makin keras hati. Kita ini makin kotor, makin tidak berkenan, makin sulit berubah. Ini mengerikan sekali. Oke, sudah selesai materi saya sampaikan. Sekarang kita berdiskusi, silakan. Oke, saya kira ini perbincangan yang seru sekali, mantap. Kita akan lanjutkan minggu depan di sesi yang kelima. Materi akan dibawakan oleh Pak James di hari Rabu depan ya. Oke, yuk kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Kita berdoa. Saya minta Pak James untuk menutup kita dalam doa. Silakan Pak James. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Elohim Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus, kembali saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam acara penelaan Alkitab yang dibawakan oleh Bapak Pendeta David Adam. Kemudian juga kita lanjutkan bersama tadi dengan diskusi. Biarlah apa yang telah kami dengar tadi dari Pak David Adam maupun diskusikan benar-benar sungguh dapat mencerahkan ya Tuhan, dapat menguatkan iman kami kembali untuk berjuang bagaimana menjadi seperti yang Engkau kehendaki sesuai dengan rancangan-Mu ya Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih untuk malam pertemuan ini. Engkau mau berkati kami masing-masing, baik Pak Pendeta David Adam, istri dan keluarga, begitu pula kami masing-masing dan keluarga masing-masing, Kau sertai selanjutnya kami dalam istirahat malam hari ini. Terima kasih Bapak untuk pertemuan penelang Alkitab malam ini sebagai bagian daripada penguatan iman kami di dalam bertumbuh bersama dengan Engkau dengan mengandalkan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih Pak David. Sama-sama Pak semuanya. Pembantu.